melekat dengan Tuhan. Yang kata melekat yaitu bersatu, menyatu dengan Tuhan. Melekat artinya bersatu, tidak terpisah, tidak jauh. Itu artinya melekat. Dia menempel menjadi satu. Ketika kita tidak menyatu dengan Tuhan, tidak melekat pada pokok anggur yang benar, kita tidak bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Oleh sebab itu, kita harus melekat dengan Tuhan. Kita melekat pada pokok anggur yang benar, jangan kepada pokok anggur yang salah. Ada suatu kata-kata berkata begini, jika di dunia ini kamu tidak mendapatkan orang yang baik, tidak menemukan orang yang baik, tidak menemukan orang yang bisa berbuat, yang bisa menolong, jadilah salah satu dari orang baik itu. Ketika kita tidak menemukan orang baik, cobalah kita jadi salah satu orang baik. Melekatlah bersama dengan Tuhan, harus tetap di dalam Tuhan, jangan mau terpisah dengan Tuhan. Jangan mau terpisah dengan Tuhan. Ada orang, kehidupan orang ketika dia masih melekat dengan Tuhan, masih bersama dengan Tuhan, ketika dia terlepas, dia seakan-akan tetap kuat. Di ayatnya yang kelima di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting yang barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sangat-sangat jelas bahwa ketika kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa tetaplah berada di dalam Tuhan, bersatu di dalam Tuhan. Saya tadi mengambil sebuah ranting. Ini adalah sebuah ranting yang saya ambil tadi. Ini sebuah contoh. Ranting ini berbicara kehidupan kita, berbicara tentang kita. Ketika ranting ini masih menyatu kepada pokok, dia akan tetap bertumbuh dan bisa menghasilkan buah. Tetapi pada saat dia terlepas, ini saya sudah lepas. Pada saat terlepas, nah, kehidupan orang seperti ini. Pada saat terlepas, masih punya uang, masih sehat, masih. Ini udah terlepas loh. Masih sehat, masih. Punya banyak harta, oh masih banyak. Masih bisa beli ini, masih bisa melakukan hal ini. Tapi saya mau katakan bahwa ketika terlepas, pada saat ranting ini terlepas, memang kelihatan masih hijau, masih segar. Tetapi lama-kelamaan dia akan layu. Lama-kelamaan dia akan layu. Ini pasti layu. Tidak sekarang, tidak pada saat waktu dipetik, tidak langsung layu. Ada prosesnya. Pada saat dia terlepas berapa hari, masih sehat, masih segar, masih kuat, merasa hebat. Padahal dia tidak sadar semakin hari ini akan menjadi kering, ini akan menjadi layu. Pada saat dia menjadi layu, untuk apa? Tidak bisa lagi digunakan. Dan Tuhan berkata, dikumpulkan orang, kemudian dibuang, lalu dibakar. Tidak ada gunanya lagi, tidak bisa menghasilkan buah. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa hasilkanlah buah. Tetaplah bagaimana kita bisa menghasilkan buah, yaitu tadi melekat bersatu dengan Tuhan. Kalau kita terlepas dari Tuhan, tidak menyatu dengan Tuhan, firman Tuhan berkata tidak bisa berbuat apa-apa. Ini jelas. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi banyak orang yang merasa bahwa di luar Tuhan dia seakan-akan sudah hebat. Dia merasa hebat dengan kekuatannya. Padahal sebenarnya dia jatuh di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa bahwa dirinya sanggup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa di luar Tuhan, firman Tuhan ayat yang kelima, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi orang yang percaya jangan sekali-kali untuk terpisah dengan Tuhan. Jangan sekali mencoba-coba untuk terpisah dengan Tuhan. Karena ada orang yang
dia mencoba-coba, coba dulu mungkin karena dia mengalami masalah, aku setia dengan Tuhan ketika dia mengalami masalah, saya coba dulu mungkin tinggalkan Tuhan. Saya coba dulu untuk tinggalkan Tuhan. Saya coba-coba dulu. Tetapi pada saat mencoba, dia tidak tahu arah untuk berbalik. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk berbalik ke Tuhan, berbalik untuk bertemu dengan Tuhan, berbalik bersama dengan Tuhan. Dia lupa caranya. Oleh sebab itu saya mau katakan, jangan coba-coba untuk kita terpisah dengan Tuhan. Jangan coba-coba untuk kita menjauh dari Tuhan. Tetapi pada saat kita mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita, kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan, saya minta kekuatan untuk tetap terus melekat dengan Tuhan, untuk tetap bersatu dengan Tuhan. Kalau kita terpisah jauh dari Tuhan, sangat susah untuk berbalik kepada Tuhan. Sangat susah berbalik. Kalau saya bisa mengatakan bahwa jangan coba-coba kita untuk terpisah dari Tuhan, tetapi kita tetap terus melekat walaupun ada angin, topan, badai. Pada saat kita melekat dengan Tuhan, melekat dengan benar-benar melekat, bersatu, tidak mungkin terlepas. Oleh sebab itu saya mau katakan, menyatulah dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Ketika kita di luar Tuhan, firman Tuhan jelas katakan bahwa tidak dapat berbuat apa-apa. Libatkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Kita tetap bersatu dengan Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan kita. Tuhan kau tawarkan ini, Tuhan berikan berkat saya seperti ini, tapi sampai hari ini saya tidak menerima. Tuhan punya janji seperti ini, Tuhan punya janji seperti ini. Tapi saya sampai hari ini, saya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, untuk menemukan janji Tuhan, tetapi saya tidak pernah menemukan. Sudah sekian tahun, sudah sekian lama janji Tuhan, tapi tidak pernah ditepati. Tetapi pada saat ada janji orang lain, kok langsung ditepati, cepat sekali ditepati. Mungkin berapa hari, 1 minggu bisa ditepati, cepat ditepati. Tapi saya mau katakan bahwa janji manusia itu bisa menjatuhkanmu, tetapi janji Tuhan, walaupun kadang kita berusaha berdoa sepanjang hari, kok janji Tuhan tidak pernah datang. Tapi saya mau katakan bahwa janji Tuhan itu pasti. Walaupun kita tidak merasakan hari ini, tapi pasti ada. Pasti Tuhan tepati, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin Tuhan tidak tepati. Kita adalah kesayangan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh. Sini, kalau merasa tidak mampu, minta kekuatan sama Tuhan. Jangan seakan-akan merasa mampu, merasa hebat dengan kekuatan, bahwa mampu, saya bisa melewati ini. Seperti Musa. Musa adalah pemimpin yang luar biasa. Tetapi dia sadar kekuatannya terbatas. Kekuatannya terbatas. Oleh sebab itu saya katakan bahwa walaupun kita alami hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita, kita jangan merasa bahwa hebat, saya hebat dalam hidup ini, saya hebat. Kita ada sampai hari ini karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan terus curahkan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita seakan-akan tidak menghiraukan kebaikan Tuhan. Kita melupakan kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Kita lupa kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu berbaliklah kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan, bersatu